Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati seluruh jemaat-Mu. Biar kebenaran ini tidak berlalu begitu saja, dan kami rindu kebenaran ini mendapat tempat di hati kami. Kembali meneguhkan iman percaya kami akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat waktu ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, Tuhan menganugerahkan kekuatan kesehatan selalu sampai saat ini dan keluarga kami. Yang kedua, bersyukur karena 2 minggu yang lalu dalam perjalanan pelayanan kami keliling di Kutai Timur dari mana? Dari Sangatta sampai di Miau, paling ujung menurut saya. Tapi kami balik lagi. Terakhir pelayanan kami di Rantau Panjang. Tempat Ibu ya? Enggak lain ya? Oh iya. Itu jemaat besar sekali. Saya lihat mereka membangun gereja, mereka ajak Pak Ketua. Kita lihat kami rencana bangun gereja dan fondasi tiang-tiang sudah dibangun. Wow, besar sekali. Gerejanya 40 kali 60. Sebesar-besarnya yang dibangun saya, bukan bangun saya, waktu saya di gembala di Krayan dulu, 25 kali 50, ini lagi besar sekali. Tapi yang kami bangun di Krayan itu diprotes, Pak Erik pulang, saya kenapa kau bangun gereja besar? Betul. Waktu itu Pak, kami kewalahan tidak ada gedung di sana. Satu-satunya gedung yang selalu diminta yang adalah gereja. Dan kalau orang ibadah sampai 5.000 itu ya perlu gedung besar. Nah, saya lihat gedung yang dibangun di Rantau Panjang di Long Segar, ada berapa tempat itu? Mereka bangun itu besar-besar. Itu miliaran itu. Rantau Panjang itu dananya sudah ada. Tinggal dibangun aja. Itu dari usaha dan berkat Tuhan bagi jemaat itu. Lebih 10 miliar dana mereka. Belasan dia. Hampir 20 kalau salah itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong. Selama perjalanan kami, sedikit saya cerita. Selama perjalanan kami, selalu ditelepon sama orang tua Pak Timo, tapi dalam hati saya ini tidak nyaman, tidak sejahtera juga saya perjalanan ini. Saya bilang, Pak Timo, sebaiknya Bapak pulang saja, gitu saya ngomong terakhir sama dia. Ketika kami 3 jemaat sebelum masuk ke 3 jemaat terakhir, pulang saja Pak. Saya bilang begini sama dia, kami duduk Pak Demos ngobrol sama gembalanya. Mamanya telepon, nangis sambil nangis. Mamanya, saya bilang, Pak Timo, lebih bagus Bapak pulang saja. Karena saya bilang begini sama dia, pelayanan itu kapan-kapan ada, tapi orang tua tidak kapan-kapan ada. Pulang saja. Oh iya, begitukah? Iya, saya mau Bapak pulang. Akhirnya pagi-pagi itu ambil keputusan. Sekitar jam 6 mereka telepon, jam 6 lewat itu kami 2 ngobrol, jam 7 mulai cari travel. Dia bilang, Pak gimana, tapi ongkosnya besar, tidak usah pikir ongkos. Karena Bapak sendiri travelnya kan dari sana kan, lumayan jauh, nggak apa-apa, pulang saja. Setelah dia pulang baru dia merasa puas. Saya bilang sama dia kemarin kan, kalau sudah begini Pak Timo, orang tua sudah tidak ada lagi. Saya mau bilang sama dia, pelayanan kapan-kapan masih ada. Selagi Bapak masih ada, selagi masih hidup, layanan. Tapi orang tua tidak kapan-kapan ada. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini, selagi ada orang tua kita, berilah waktu untuk mereka. Doa mereka, komunikasi dengan mereka paling tidak. Saya mengalami hal yang sama, saya yakin banyak Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama dengan saya. Ya, akhirnya dia, Pak terima kasih karena perhatian untuk saya. Bukan perhatian, saya juga mengalami hal seperti itu sebab saya suruh Bapak pulang. Lalu kami 2 Pak Demos yang lanjut pelayanan. Waktu pulang lumayan jauh Pak Daniel.
Pak Daniel ke sana kan katanya, atau siapa yang ke sana itu? Kami melewati yang kebun-kebun itu, nembusnya di Tenggarong. Sepanjang hari itu kita melewati pohon-pohon sawit dan melewati pohon-pohon kayu akasia dan kayu lainnya, tanaman industri. Debu minta ampun. Lalu Pak Demos ini karena sudah mungkin lelah, capek, besar badannya kan, sambil nyetir, oh bahaya ini mati saya. Mas, turun, cuci muka dulu. Ya Pak Ketua. Habis itu, sini saya bawa mobil, buka jalan baru kita dua. Saya bawa mobil Pak, udah lama bawa mobil kan. Ya, saya mau bawa sebenarnya, enggak mau dia. Karena saya udah lama enggak bawa mobil, berapa tahun udah enggak bawa mobil. Di Jakarta dulu bawa mobil kan, Bekasi Jakarta waktu kuliah. Enggak mau dia. Nah, itu caranya buat dia bangun. Kalau enggak begitu kan, enggak bangun dia. Segar otaknya. Jangan Pak Ketua bawa nanti buka jalan baru kami dua ini. Akhirnya dia nyetir sepanjang hari itu tembus Tenggarong. Tembus Samarinda. Ada caranya supaya dibangun gitu. Makanya Pak Demos jangan terlalu banyak makan saya bilang. Kalau banyak makan kan naik kolesterol kita, mudah kita ngantuk saya bilang dia. Enggak juga Bapak kurus. Kolesterol juga bilangnya. Kami juga sambil ngobrol di mobil. Saya ngajak supaya dia bangun gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan kami luar biasa, Tuhan memberkati. Baik berkat jasmani, berkat komunikasi kita. Ada banyak jemaat daerah Kutai Timur itu rindu juga berkontribusi untuk kita, bersama dengan kita. Nah, kalau begini baru dia jelas tujuan mau kemana, buat apa, programnya apa, dananya berapa, jelas. Kami mau dukung gitu. Kami mau berkontribusi di itu. Tadi mereka minta, Pak Natal nanti bisa nggak Bapak pelayanan? Waduh, nggak bisa sudah. Hanya kabulkan satu saja di Natal nanti. Lihat jadwal Natal daerah kita padat kan? Saya lihat hanya satu yang saya kabul tanggal 28 itu. Nah itu saya kabulkan, tanggal 28 nanti saya tidak ada di tempat. Karena mengabulkan satu tempat. Justru tempat yang kabul itu di tempatnya adik Pak kecil, jemaat kecil. Saya rindu ke situ. Karena bagus jemaatnya. Daerah itu daerah yang kecil sekali dan bagus. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sedikit kesaksian saya dan kita terus dukung Pak Timo dalam kedukaannya dan keluarga besar. Puji Tuhan kemarin kita melayani, saya mengambil bagian pelayanan di pemakamannya. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat 4, 16 sampai ayat yang ke-33. Kalau sudah membuka bagian ini, kita baca bersama-sama Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang 4. Lalu nanti kita lanjut ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Supaya kita tahu cerita apa yang mau saya sampaikan dalam bagian ini. Dan tema kita pada hari ini dari nas ini adalah cukup untuk langkah berikutnya. Cukup ini untuk langkah atau tindakan iman kita berikutnya. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 4, ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Kalau sudah mendapatkannya silih berganti kita membaca sampai ayat yang ke-33 itu. Ayat 1, Bilangan 13, bagusnya kayaknya kita berdiri. Pilih luasa kita membaca bagiannya. Silakan berdiri, Bilangan 13 ayat 1 sampai 4, ayat 16 sampai 33, nanti silih berganti kita. Saya baca ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, 2-3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. 2-3. Dan seterusnya. Nah saya baca ayat yang ke-16. Silakan lihat ayat 16. Itulah nama-nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu.
Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. 23:17. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? 23. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. 23. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. 23. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. 23. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan perlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 23. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 23. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." 23. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya." 23. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, sengaja saya mengajak kita membaca bagian ini secara menyeluruh, tapi ada beberapa ayat yang dilangkai. Itu hanya menjelaskan tentang keturunan-keturunan dari bangsa Israel itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit panjang mungkin saya khotbah pada pagi hari ini, karena ada situasi sekarang yang ada di Timur Tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks ini menceritakan persiapan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini menjelaskan bagaimana mereka persiapkan diri melalui Yosua ini, melalui bangsa Israel ini, bangsa Israel ini persiapkan diri mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka sedang berada di padang gurun dan persiapkan diri mereka masuk ke tanah yang dijanjikan kepada mereka. Ada beberapa hal yang mereka persiapkan, termasuk mengintai negeri itu sendiri. Nah, teks ini menjelaskan beberapa poin untuk kita. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya perlu dalami.
Di mana daerah tanah Kanaan ini? Apa sama dengan Palestina sekarang ini? Di mana daerah Kanaan yang disebut dalam bagian apa sama dengan Palestina ini ya? Saya jawab secara geografis, ya. Itulah tanah Kanaan yang sekarang wilayah jalur Gaza sampai ke Israel, Yerusalem sana di bagian selatan itu. Itulah kawasan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu. Bangsa asli Palestina ini bukan dari keturunan Arab Muslim. Kan sebelum bangsa Israel masuk ke situ, ada penduduk asli di jalur Gaza supaya kita nggak pusing-pusing jauh ke atas. Seluruh Israel kan luas sebenarnya. Khusus di daerah situ bukan orang Arab Muslim yang pertama kali di situ, tetapi keturunan orang Yunani kuno yang ada di daerah, supaya nggak pusing-pusing lihat jalur Gaza yang tempat perang sekarang ini. Orang-orang Yunani kuno yang pertama mendiami tempat itu. Orang-orang Yunani kuno itu berasal dari Pulau Kreta. Saya tadi minta Pak Tangkas kalau bisa dilihat, kalau lihat petanya itu, di laut tengah itu kan ada satu pulau namanya Pulau Kreta. Dari situlah orang-orang Yunani kuno masuk ke daerah jalur Gaza, atau boleh dikatakan sekarang dulu disebut dengan Palestina itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yunani kuno ini mereka itu pelaut. Karena wilayah mereka pulau. Dewa mereka adalah ikan. Itu dewa mereka deh ya. Itu mereka sesembahan mereka. Maksudnya mereka menyembah kepada dewa ikan. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, orang-orang Yunani kuno ini Bapak Ibu Saudara yang ada di jalur Gaza itulah Goliat yang disebut Filistin, orang Filistin itu. Suku Yunani kuno. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara tidak ada itu. Saya mau lihat ayat tadi tidak ketemu saya. Bahwa di sana dikatakan mereka dimusnahkan dan suku keturunan Goliat ini nggak ada sudah. Orang yang dikatakan Filistin tadi itu penduduk asli itu, saya mau katakan sekali lagi, bukan orang Arab Muslim pertama tinggal di situ, tetapi orang Yunani kuno dari daerah Pulau Kreta itu. Karena mereka seorang pelaut, akhirnya mereka masuk ke daerah jalur Gaza di tepi laut itu, Pak Saudara, mereka menetap di situ. Dan itulah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu. Nah, waktu mereka atau orang Filistin Yunani kuno ini masuk ke daerah itu, nama tempat itu yang disebut di Alkitab adalah Kanaan. Kanaan. Ya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Yahudi dan orang Arab Muslim belum ada di tempat itu. Ya. Orang Yahudi belum ada di tempat itu, orang Arab Muslim tidak ada di tempat itu. Tanah itu adalah tanahnya orang Yunani kuno dari Pulau Kreta. Nah, pertanyaan untuk kita, kapan orang Arab ada di situ dan kapan orang Yahudi ada di situ? Nah, orang Arab, Bapak Ibu Saudara, masuk ke daerah itu. Pada saat mereka masuk ke daerah itu, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah peristiwa besar di mana mereka masuk itu. Saya mau katakan ini mungkin yang pertama supaya cara berpikir kita masuk itu. Nah, itu. Bagian khotbah saya sebenarnya masih jauh karena ini ada kaitan peristiwa di Timur Tengah sekarang. Saya coba bawa ini supaya kita melihat karena teks yang saya baca ini kan berkaitan sekali karena membahas tentang tanah Kanaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini, kapan orang Arab Muslim masuk dan kapan orang Yahudi masuk dan siapa berhak atas tanah Kanaan atau tanah Palestina ini sekarang? Itu kan saling mengklaim
mengklaim itu kan. Oh, kami punya daerah itu. Orang Israel, enggak, kami punya daerah ini. Nah, Bani Yahudi masuk ke Kanaan, Bapak Ibu Saudara, setelah Musa meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, waktu Musa minta ada janji Tuhan kepada mereka memberi tanah untuk mereka, Musa minta kepada Firaun sampai 10 tulah terjadi, baru mereka diizinkan keluar. Lalu orang Israel pergi dari Mesir itu, 40 tahun mereka berada di padang gurun dengan peristiwa-peristiwa ajaib, dengan hal-hal perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan pada mereka. Setelah itu mereka menaklukkan suku-suku di sekitar Kanaan, baru mereka masuk ke Kanaan. Tadi itu yang bagian yang kita baca tadi itu. Nah, kita tahu di situ selama ribuan tahun mereka tinggal di Kanaan. Orang-orang Israel itu ribuan tahun mereka tinggal di Kanaan. Orang-orang Yahudi ini mendirikan kerajaan Israel di situ. Nah, masuk mereka tanah Kanaan, orang Israel, orang Yahudi ini, mereka mendirikan kerajaan Israel. Kerajaan Israel, coba lihat raja mereka. Pertama Saul, Daud, Salomo, ya, yang wafat pada tahun 931 sebelum Masehi, itu Salomo wafat. Diganti dengan Rehabiam. Orang Israel menolak Rehabiam yang keturunan Daud, lalu mereka memilih Yerobiam. Nah, yang bukan garis keturunan Daud. Yerobiam itu bukan darah dagingnya Daud. Orang Israel menolak Rehabiam karena satu dan dua hal kejahatan yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan lalu orang Israel memilih yang namanya Yerobiam untuk menjadi raja mereka, menggantikan Daud. Nah, Salomo. Mulai dari situ Bapak Ibu Saudara, terjadilah kekacauan bagi bangsa Israel. Terbagi-bagi mereka. Terseraklah mereka ke seluruh muka bumi. Sebenarnya kalau kita mau cerita ini panjang. Rumit memang. Itu menuntut hikmat kita benar meneliti Alkitab itu sendiri. Rumit sekali. Secara detail itu perpecahan mereka pun waduh luar biasa. Terserahkan mereka itu luar biasa Bapak Saudara. Hal ini bisa kita bandingkan dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 12. 1 Raja-Raja pasal 11 sampai pasal 12 dan 1 Tawarik pasal 2 dan sampai 3 itu. Mereka terserak di seluruh permukaan bumi sudah. Nah, kita tahu di situ bahwa utara ibu kotanya Samaria, itu kerajaan utara, ibu kotanya Samaria diserang oleh Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Dan Israel Selatan, ibu kotanya adalah Yehuda atau Yerusalem. Dan itu ditawan ke Babel oleh Nebukadnezar selama 70 tahun kemudian mereka kembali. Itu yang dijelaskan di dalam Yeremia atau Yeskel. Yeremia 29 itu. Yeremia 29 itu yang dijelaskan. Nah, kalau ini Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel, Yehuda khusus, Yehuda dan satu saudara yang Lewi. Yehuda dan Lewi, mereka tinggal di Yerusalem Israel bagian selatan di Yerusalem. Kalau bagian utara itu Samaria dan 10 suku yang lainnya ada di situ. Terjadi serangan Asyur yang besar itu, dan untuk utara itu Bapak Saudara hancur, berantakan, suku-sukunya menyebar ke seluruh bumi dan sulit dikumpul mereka. 10 suku yang lainnya, tapi khusus untuk bagian selatan ya, itu suku Yehuda dan Lewi. Selatan itu aman dan suku itu yang bisa dikumpul. Kalau Lex Sayer bilang keturunan Yahudi, mungkin ya dari bagian utara. Ya, dia bukan keturunan Lewi, yang jelas enggak. Ya.
Yehuda dan Lewi. Tapi yang terserak di seluruh muka bumi ini adalah yang dari utara itu. 10 suku yang lain. Nah, pada tahun berapa itu ada yang dibilang Zionisme itu. Zionisme itu paham di mana orang Israel dipanggil kembali ke Bukit Sion. Zion itu Zion, isme itu adalah paham, mengumpul segala suku bangsa Israel Yahudi ini kembali ke Sion. Zionisme itu. Ada yang bilang Zionisme Israel gitu. Ya, itu dia. Terserak. Nah, 70 tahun untuk yang selatan itu Yehuda dan Lewi itu mereka kembali. Yeremia 29 ayat 10 itu. Dan suku ini yang mohon maaf ya, yang dipelihara Tuhan secara khusus melahirkan yang namanya juru selamat. Yehuda dan Lewi. Yang jelas dari suku Yehuda. Satu suku dia, dua suku ini dipelihara khusus Tuhan. Tuhan maaf ya, yang lainnya sudah kacau balau. Memang Tuhan menjaga secara baik supaya lahirnya juru selamat ini dari bangsa Yehuda. Ya, bangsa Israel. 12 suku itu. Hanya 2 yang di Yerusalem. Nah, sekarang Bapak Saudara disuruh, ayo semua yang mau selamat dari jalur Gaza pergi ke bagian selatan. Kalau tidak mau lari ke bagian selatan kan Yehuda sama Yerusalem kan. Kalau tidak lari ke selatan mati. Karena Israel akan menyerang habis-habisan jalur Gaza itu. Yang mau selamat secara selatan, makna teologis ini luar biasa, Pak. Tanpa mereka sadar menggenapkan yang namanya Alkitab. Saya lihat nonton seorang pengkhotbah Bapak Saudara, dia jelaskan mengapa saya percaya benar dengan Alkitab ini katanya. Sebelum segala sesuatu terjadi, sudah dicerita di sini, satu demi satu digenapi. Amin. Jangan ragu apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus. Peristiwa yang kecil pun sudah dicatat. Kebenaran yang kecil pun sudah ada di dalam bagian ini, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bagian ini, kapan orang Arab masuk? Tadi saya pertanyaan ke saat kekosongan tadi orang Israel bagian utara ini terserak pada masa Asyur menyerang mereka 721 sebelum Masehi itu, maka kosong daerah itu, datanglah orang Arab masuk ke tanah daerah itu. Itu awalnya. Sehingga ada orang Arab, mereka katakan orang Filistin itu. Dari mana kata Filistin itu dan seperti apa ya? Orang Filistin itu konotasi kita ini, konsep berpikir kita Filistin adalah Arab. Filistin Arab. Oh tidak. Nah pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi dipimpin Jenderal Titus, Bapak Ibu Saudara, menghancurkan kota Yerusalem dan meratakan dengan tanah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Kaisar Hadrian, seorang yang sangat benci dengan bangsa Yahudi ini, maka ia mengubah nama tanah Kanaan ini menjadi Palestina. Berasal dari nama suku Yunani kuno dari Pulau Kreta. Itu yang pertama, alasan beliau. Yang kedua, nama musuh buyutan orang Yahudi. Ya. Goliat ya. Dia punya sejarah Kaisar Hadrian ini. Pertama katanya ini berasal dari nama suku Yunani kuno dari Pulau Kreta. Yang kedua katanya alasannya adalah mengubah nama itu karena itu maksudnya karena dia jengkel, benci, tidak suka dengan orang Yahudi. Dia menekan mereka, menghapus sejarah mereka, menekan rasa nasionalisme mereka, lalu dia mengubah nama itu menjadi apa? Palestina. Itu ceritanya itu. Nama musuh buyutan orang Yahudi dengan tujuan menghapus sejarah dan rasa nasionalisme Yahudi atas sejarah tanah tersebut. 568 tahun kemudian, yaitu tahun 638 Masehi, pada saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds. Saat itu dia menaklukkan Yerusalem Al-Quds, di mana di situ adalah bait suci. Maka bangsa Arab masuk ke Palestina secara menyeluruh, menghancurkan bait suci tadi itu, lalu mereka mendirikan Masjid Al-Aqsa sekarang. Jadi di atas Masjid Al-Aqsa itu ada bait suci.
ada raja-raja mereka dulu dikubur di bawah itu. Kalau dalam ceritanya. Tapi di Alkitab tidak menyebut itu. Dalam sejarah Yahudi ada itu. Nah, itu sebabnya kan tidak mau menghancur itu sekarang, saudara. Ada waktunya. Dari penjelasan-penjelasan singkat saya ini memang rumit, Bapak Saudara. Pak Tangkas bisa nanti pelajari bagus itu karena di bagian pendidikan kan. Pertanyaan untuk kita, siapa berhak atas tanah Palestina itu? Nah, saya sedikit cerita. Kalau berbicara masalah historis, pengajaran agamanya, Yahudi sangat kuat memiliki itu. Pertama, ajaran agamanya dia menjelaskan bahwa itu tanah yang diberi Tuhan kepada mereka. Lalu datang Asyur menyerang mereka, terserah mereka ke muka bumi. Masuk Arab menguasai daerah itu. Secara kekuasaan daerah, siapa yang menguasai daerah, dia yang berhak atas itu. Betul kan? Nah, tidak lama kemudian terjadi peristiwa mereka masuk dalam bagian itu. Perang kalau salah perang salib itu. Lalu Bapak Saudara, orang Israel juga menguasai daerah itu kembali lagi. Sehingga ceritanya nggak ada pernah cerita itu tempat itu selesai. Sampai penggenapan akhir zaman terjadi. Pertanyaan yang kedua, apakah ini perang akhir zaman? Perang akhir zaman ini ya? Saya bilang sama istri saya kemarin, kami diskusi, ini perang akhir zaman ya? Boleh ya, boleh tidak. Tunggu aja beberapa waktu depan. Ya. Perang akhir zaman itu Bapak Ibu Saudara, ketika sentralnya adalah Israel, ketika sentral perangnya di Israel, maka itu salah satu tanda. Alkitab menjelaskannya. Perang mereka tapi fokusnya ke Israel, itu tanda. Tanda yang disebut Alkitab, ada perang terjadi di sana. Menanda waktunya sudah dekat. Cerita akhir zaman yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara masih jauh sebenarnya. Karena masih ada 1000 tahun lagi. Tapi cerita yang terkait di sini adalah ketika trompet Allah berbunyi, Yesus turun dari surga ke awan-awan, orang mati bangkit, mati dalam Tuhan bangkit, orang yang masih hidup di muka bumi percaya pada Yesus bersama-sama terangkat. Peristiwa ini yang tunggu kita, yang sedang kita tunggu. Bukan akhir zamannya. Akhir zamannya masih jauh, ada 1000 tahun lagi. Yang kita tunggu ini apa? Kedatangan Yesus. Bukan akhir zaman. Tapi ingat Bapak Saudara, ada master plan ilahi yang kami jelas itu. Itu jangan anggap remeh. Oh, akhir zaman masih jauh, ada 1000 tahun lagi. Santai saja saya. Tapi ketahuilah, akhir zaman yang menandai Bapak Ibu Saudara masuk dalam kekekalan adalah ketika Tuhan Yesus datang. Kalau Anda masih hidup waktu itu, lalu Anda tidak terangkat ke awan-awan, tandanya tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, walaupun ada kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, kalau kita sudah mati masa itu, ketika sangkakala berbunyi, tidak bangkit-bangkit kita Bapak Ibu Saudara, itu tandanya pasti Anda tidak akan menerima kerajaan kekal setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi kita harus berjaga-jaga sebelum trompet Allah berbunyi, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pastikan kita masa itu sudah mati, bangkit, dan pastikan masa itu kita masih hidup dan kita terangkat ke awan-awan. Amin. Jangan main-main di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perang-perang yang terjadi ini akan mengandalkan kita pada 2 perang besar. Itu mengarahkan dunia pada perang yang besar nanti di akhir zaman ini. Yaitu perang Gog dan Magog. Yeskel 38 sampai 39 itu di mana dikatakan dalam perang Gog Magog ini adalah negara-negara utara selatan menjepit Israel. Utara dan selatan menjepit, ada peta tadi. Utara dan selatan menjepit Israel, itu perang Gog Magog. Dan perang Harmagedon dalam Wahyu itu adalah di mana barat, timur, utara, selatan
Semua di situ terjadi perang yang ada di Mageddo, lembah Mageddo. Dibacanya Harmageddon. Dan lembah Mageddo itu Bapak Saudara, itu artinya lembah berkabut, lembah istilah Mageddo itu. Pokoknya lembah kabut istilah mereka. Lembah kematian lah gitu. Kalau ditafsir lebih ini. Peperangannya terjadi di situ. Perang Harmageddon. Kami dua diskusi, sebenarnya perang Harmageddon itu ada dua. Saya bilang sama istri saya, kami dua diskusi, perang Harmageddon itu ada dua. Perang pertama Harmageddon dalam pengertian konsep sejarah dunia, itu di mana negara-negara ini sedang berperang. Semua negara timur, barat, utara, selatan berperang di lembah Harmageddon. Dan yang kedua, perang Harmageddon, pengertian Harmageddon kedua adalah di mana Tuhan berperang melawan setan. Dua-dua disebut dengan perang Harmageddon. Ada ayat dan pasal, Yesaya 38, 39, Wahyu 16 dan seterusnya menceritakan hal itu. Intinya apa Bapak Saudara? Kalau Israel menjadi pusat dari sebuah peperangan, itu perang dunia yang ketiga. Kalau Israel menjadi pusat terjadinya center dari terjadinya peperangan, itu bertandanya adalah penggenapan kebenaran firman Tuhan. Mulai satu persatu. Bagaimana memahami kebenaran ini? Ada master plan ilahi itu. Itu bagus sekali Bapak Saudara. Saya pegang teologi itu Pak Tangkas dan teman-teman teologi, Pak Ibu Pendeta Bincin. Mengapa saya pegang itu? Itu yang Kemenjil punya. Kemenjil punya master plan ilahi itu. Yang ada di dasar yang teguh itu. Saya dan istri, kami kupas habis itu di jemaat. Cerita bagaimana itu. Saya bilang waktu almarhum itu, di Agape, datang BPJ-nya di Gunung Malang, mereka minta, Pak Gem, boleh nggak itu dibuat di Agape? Mereka buat itu Agape beberapa waktu yang lalu. Nah, itu bagus sekali Pak Saudara. Kalau kita lihat sejarah itu, waduh sangat jelas. 70 kali 7 masa dalam kitab Daniel 9 itu. Sebenarnya dari situ kita bisa baca sejarah kapan berakhirnya dunia ini. Saya mau jelaskan hal yang tadi singkat Bapak Saudara. Sebenarnya 70 kali 7 masa ini hanya sisa 7 tahun saja. Yang lainnya berarti kalau 70 kali 70 tahun itu masa yang disebut dalam kitab Daniel itu tinggal 7 tahun aja itu. Karena ada jeda. Jedanya itu adalah zaman anugerah. Yang lain sudah digenapi, sisanya adalah ada 7 tahun harus menggenapannya, tapi ada zaman anugerah dan zaman anugerah inilah sekarang. Kapan zaman anugerah ini berakhir? Ketika sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang yang kedua kali. Habislah masa ini. Baru ada penggenapan 7 tahun berikutnya atau 3,5 kali 2 dalam kitab Daniel dan Wahyu itu. Maka 7 tahun yang berikut ini Bapak Saudara, ini khusus bagi bangsa Yahudi. Penyelamatan bagi bangsa Yahudi. Tidak ada kesempatan non-Yahudi. Mungkin Lex Sayer masuk di situ kayaknya. Kenapa disebut khusus bangsa Yahudi Bapak Saudara? Bagi non-Yahudi, anugerah itulah kesempatan itu yang sekarang ini. Jagalah hidup kita di masa anugerah ini, jangan mati di luar Yesus, jangan masih hidup di luar Yesus. Karena kita tidak tahu kapan trompet Allah. Trompet itu Bapak Saudara tidak semua orang mendengar suaranya. Kayak cara trompet itu panak. Enggak. Yang mendengarnya, yang bangkit, yang mendengarnya masih hidup, yang terangkat. Tiba-tiba enggak ada. Itu. Waduh, merinding kalau saya mikir itu. Ngeri Bapak Saudara. Kenapa? Yang kita takuti itu adalah kematian setelah itu. Mengerikan. Saya khotbah di mana itu? Di Kutai Timur. Mengapa Yesus nekat dan untuk menyelamatkan manusia, memberitakan Injil, menyelamatkan manusia? Tuhan Yesus tahu masalahnya neraka itu ngeri, menakutkan. Tuhan katakan jangan ada seorang pun binasa. Saya mau semua orang diselamatkan. Neraka itu ngeri. Itu sebabnya Tuhan memberitakan, beritakan Injil. Bawa orang datang kepada Tuhan. Sebab neraka itu bukan untuk manusia. Neraka itu disiapkan untuk iblis
Yang menyeret sepertiga penduduk sorga ikut dengan dia. Itu tempat mereka. Tapi apa daya lah, manusia digodanya, lalu manusia juga ikut ke situ. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku tidak mau seorang pun binasa. Sebabnya dia beritakan Injil Bapak Saudara. Waktu saya sampaikan itu Bapak Saudara, waduh, saya sendiri takut dengan itu Bapak Saudara. Tuh, waspadalah. Apakah perang yang ada di Timur Tengah ini akhir zaman? Tunggulah waktunya. Tadi ya. Nah, kembali ke teks kita sebentar saja di sini karena poinnya hanya 3 penting, singkat saja. Dari pembacaan kita tadi itu kan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Ada banyak hal-hal, banyak mujizat yang mereka temukan. Bagaimana mana terjadi, bagaimana laut terbelah, bagaimana mereka makan daging, bagaimana mereka menang peperangan Bapak Saudara. Itu ada banyak peristiwa-peristiwa. Dari teks itu Bapak Saudara, tema kita adalah cukup untuk langkah tindakan iman berikutnya. Apa yang cukup Bapak Saudara? Untuk kita bertindak secara iman. Pertama, firman Tuhan dan janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sudah cukup untuk kita bertindak dalam iman kita sebagai orang percaya. Amin. Sekali lagi, apa yang cukup untuk kita? Firman Tuhan ini dan janji-janji Tuhan yang ada di dalam ini sudah cukup untuk kita bertindak hidup dalam iman. Saya mau tanya Bapak Saudara, siapa di antara kita tidak mengalami hal yang kecil dalam hidup kita? Mujizat-mujizat yang kecil dalam hidup kita. Saya yakin semua kita punya pengalaman. Itu sebabnya kita selalu bersaksi, bercerita tentang hidup kita. Karena kita punya pengalaman bersama Tuhan. Saya punya pengalaman Tuhan. Itu yang membuat saya kuat Bapak Saudara. Sederhana saja. Waktu kami kesulitan uang di Jakarta. Anak saya menangis, Pak beli susu. Aduh bagaimana ini? Saya menangis Bapak Saudara. Pak saya mau minum susu. Kelaparan anak saya Bella waktu itu. Pak, Bapak bisa nggak beli susu? Dia tidak teriak begitu. Pak bisa nggak Bapak beli susu untuk saya? Tidak ada susu, jangankan susu, beras saja tidak ada. Nekat saya bawa anak saya ke Jakarta. Pak, teman-teman saya jajan mereka. Aku lihat aja mereka jajan. Ketika saya ngintip dia. Saya lihat itu kan di TK Kristen itu. Di belakang Mitra Internasional, Rumah Sakit Mitra. Saya lihat itu kan. Dia lihat teman. Waduh nangis saya jadi di situ Pak Saudara. Gak ada uang. Saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Bilang Tuhan memberkati kami. Doa saya minta tanda, Tuhan kasih tanda. Dengan tanda kecil. Lalu kami bertindak dengan iman. Pergi bawa anak istri saya ke sini. Kenapa begini jadinya Tuhan? Peristiwa itu Bapak Saudara yang membuat saya kuat dalam Tuhan. Terutama saya meyakini apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar adanya. Pada suatu ketika saya lari ke ATM. Coba saya cek mungkin ada uangnya. Dikirim siapa ke? Om kah? Bapak saya nama minta sama bapak. Gengsi saya sama bapak saya waktu itu. Almarhum bapak saya. Saya cek ATM saya kosong. Yang kedua datang saya lihat loh. Apakah Anda masih transaksi? Tulisan di situ kan. Kemarin saya dapat ATM kartu ATM di ATM juga. Waktu itu saya lihat, apakah Anda masih transaksi? Saya tekan, ya. Lanjut, muncul nilai angka-angka. Lalu lihat situ ada 2.500.000 paling besar, tekan 2.500.000 bunyi mesin. Keluar 2.500.000. Saya ambil. Apakah Anda masih melanjut transaksi? Dulu ATM begitu ya. Tidak kayak sekarang. Yes. Keluar lagi 2.500.000. Sudah 500. 5 juta. Apakah Anda masih transaksi lagi? Yes. Tekan lagi. Saya ambil 10 juta. Lalu saya pegang uang 10 juta Bapak Saudara. Di depan ATM itu. Bergetar saya. Saya buka terang-terang begini. Saya lihat orang, tidak ada orang. Lama kemudian saya berdiri lama di situ. Ada sekitar mungkin 3-4 menit saya. Datang satu ibu lewat. Lewat ibu itu depan saya. Set. Bukan lewat, mobilnya berstop depan saya. Saya lihat ibunya, bawa BMW, mobil sedan BMW itu. Orang kaya, memang kelihatan sudah kayanya. Dari mukanya aja, bau kentutnya juga terasa dia orang kaya gitu. Ada orang bilang, orang kaya itu kentutnya juga berharga itu.
Kalau orang yang tidak kaya, kentutnya kita waduh. Orang bilang begitu. Emang orang kaya itu nilainya mahal lah. Datang dia kan saya lihat mukanya, mobilnya sudah, tangannya, penampilannya, waduh. Dek bilangnya. Saya masih adik memang waktu dari dia agak senior. Ya Bu, bilang. Apa ada lihat orang masuk ke ini tadi? ATM tante ketinggalan bilang. Oh iya Bu, maaf Bu, saya pegang uang banyak 10 juta itu. Tadi Bu, saya lihat di situ layar ini transaksinya masih aktif. Saya iseng aja, ini uangnya Bu. Waduh, Dek terima kasih. Uang tante itu banyak di dalam itu, bilangnya. Itu dia ngomong, banyak uang tante di dalam itu, terima kasih Dek ya. Dek baik hati. Saya kasih uang itu, saya kasih ATM-nya, masuk di mobil dalam hati saya kurang asam ini. Kurang asam ini. Saya tunggu dia jalan, dalam hati saya, waduh nyesal saya kasih tadi itu ya. Coba saya lari, ya ini setan sudah itu. Nah, setunggu dia pulang, belum dia pergi. Lama di mobil itu. Mobil BMW warna hitam itu. Mobil mewah waktu itu kan. Nah, tuh keluar dia lagi. Dia bawa amplop putih. Dek, terima kasih ya. Adek baik hati. Rupanya dia mau menghormati saya dikasih uang itu dalam amplop. Saya buka itu Bapak Saudara, 2 juta dikasih gitu. Puji Tuhan, 2 juta itu besar Bapak Saudara. Saya menangis di situ. Kenapa dia nangis? Bilangnya kan. Kenapa nangis Dek? Apa saya bilang sama dia? Bu, sesungguhnya saya memerlukan susu untuk anak saya. Saya tidak punya uang, iseng aja saya ada di sini. Saya bilang sama ibu, nangis ibu tuh lihat saya. Kamu dari mana? Dari Kalimantan. Tuhan kirim burung gagak untuk saya kasih uang 2 juta. Pulang saya belanja, saya istri tanya, ada Om kirim uang sudahkah? Tidak ada, dari burung gagak saya bilang sama dia. Saya jengkel sama Om saya. Oh waktu itu Om saya DPR di Nunukan kan. Dia janji sponsor, mana? Tai aja belum ada. Akhirnya kemudian setelah saya berkecukupan, Om saya sudah kirim uang sampai saya selesai. Saya bilang pengalaman yang satu ini cukup bagi saya untuk bertindak dengan iman. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman yang sama. Jadi dari bacaan ini orang Israelnya harus pengalaman mereka laut terbelah. Mana? Janji-janji Tuhan digenapi di situ, itu sebenarnya cukup untuk mereka bertindak dan iman mereka. Saya yakin Bapak Saudara pasti punya pengalaman kecil. Ada banyak peristiwa sebenarnya saya itu, waduh unik Bapak Saudara, waktu di Jakarta pengalamannya. Pernah mungkin saya cerita sedikit yang ini. Pengalaman kecil saya itu juga menolong saya. Waktu saya diundang pelayanan di sebuah perusahaan, saya datang Bapak Saudara, uang saya 10.000. 10.000 ini Bapak Ibu Saudara, 5.000 pertama, bis 5.000 kedua pulang. Sampai saya itu duduk karyawan perusahaan itu, saya pendeta di tengah begini, mengkeliling kursi kayak gini, keliling ruangnya. Baru kantor persembahan dijalankan. Mata mereka begini, kemana kantor persembahan itu mata mereka semua begini. Waduh, kalau saya tidak kasih apa kata mereka? Baru saya pikir kalau saya kasih habis uang saya 5.000. Karena mereka tidak kasih PK. PK itu akhir bulan baru mereka kasih. Karena itu perusahaan kan ada aturannya. Lalu pas kantor persembahan itu lewat depan saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu tidak punya uang, sudah saya pulang. Saya kasih itu 5.000 itu. Maka sepanjang saya khotbah itu mikir bagaimana saya pulang gitu. Nah betul setelah saya selesai turun saya Bapak Saudara. Semua lewat di itu lantai berapa itu. Tinggi sekali gedungnya. Sampai di bawah Bapak Saudara semua lewat. Pak Pendeta ya lewat ya. Waduh, enggak ada seorang pun mau bawa saya kemana kek gitu. Saya juga enggak jujur ngomong ke mereka, lewat satu persatu. Setelah itu lalu lalang orang di depan itu, namanya Jakarta. Saya lihat itu, loh kok ada uang ini? Maju saya. Saya lihat uangnya lipat 3, selalu saya katakan lipat 3. Kenapa lipat 3 rapi sekali? Ini uang, langsung saya injak uang. Selalu saya cerita itu, Saudara. Injak uang itu, saya lihat orang, nggak ada orang melihat. Nggak ada orang cari uang. Pura-pura saya ikat tali sepatu. Saya ambil uang 5.000 masuk kantong saya. Saya tunggu berapa menit, tidak ada yang cari. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya pasti pulang. 5.000 juga uangnya. Pulang saya ke rumah, ke Bekasi, naik bis itu, maka selesai lihat cerita saya hari itu. Luar biasa. 1 bulan, genap 1 bulannya baru mereka bayar PK saya. Ada cara Tuhan pengalaman begitu. Saya mau katakan Bapak Saudara, Anda pasti punya pengalaman kecil dengan Tuhan. Pengalaman kecil itu
cukup bagi Anda. Percaya akan Tuhan, tidak perlu mengharap pengalaman besar. Ada hal-hal yang kecil yang dimana Anda diberkati Tuhan. Cukup untuk langkah tindakan iman berikutnya. Amin. Yang kedua, fakta dan pengalaman mereka sebenarnya sudah cukup untuk mereka melangkah dengan iman. Ada fakta. Fakta hidup ini ada banyak, Pak Saudara. Cukup. Bagi Israel sebenarnya, orang Israel memang keras kepala ya. Yang kedua ini ada banyak fakta-fakta hidup kita sebagai orang percaya. Itu sebenarnya cukup untuk kita bertindak dengan iman kita. Coba lihat hal-hal sederhana, Bapak Saudara, itu adalah fakta di mana Tuhan masih memelihara kita. Ada dua hal penting yang kita ketemukan dari ayat tadi. Pertama, firman dan janji Tuhan dalam bagian ini sudah cukup untuk tindakan iman kita berikutnya. Fakta hidup kita hari ini cukup untuk kita bertindak dalam iman kita berikutnya. Yesus pasti memelihara. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita begitu saja. Dia beli kita dengan harga yang sangat mahal. Amin. Tidak mungkin dia menyia-nyiakan barang yang mahal itu. Saya selalu katakan HP saya itu barang mahal, Bapak Saudara. Bagi saya, walaupun ini diikat sana sini ini sudah. Karena isinya yang mahal. Walaupun casingnya rusak, tapi ini barang mahal bagi saya. Tidak mungkin barang mahal ini saya sia-siakan. Pasti saya jaga dengan mahal. Anda punya emas, tidak mungkin Anda membelinya dengan mahal. Tidak mungkin Anda menyia-nyiakan emas tersebut. Anda adalah emas dibeli oleh Tuhan. Dengan darahnya. Tidak mungkin dia menyia-nyiakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran ini meneguhkan kami. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi, kami tahu itu Tuhan memberitahukan kepada kami. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Kami adalah barang yang mahal di hadapan hadirat-Mu. Dalam janji-Mu Tuhan, Engkau menjaga kami dengan baik sampai kepada kesudahan alam. Engkau membawa kami kepada surga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar sejarah ini. Supaya kami tahu peristiwa di Timur Tengah saat ini. Menolong kami semua untuk tetap waspada dalam iman kami. Kami boleh menjalankan hidup kami sehari-hari dengan usaha kerja keras kami mencukup kebutuhan ekonomi kami. Karena Tuhan mau kami menjadi orang-orang bukan peminta-minta. Tuhan mau kami menjadi orang percaya kepada Tuhan yang membagi-bagi roti. Dan Tuhan mau juga kami satu hal melihat satu hal penting di tengah-tengah kesibukan kami untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami secara rohani. Tuhan mau kami juga menjaga kehidupan rohani kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.